Oke, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita berada di perbatasan antara Sleman dan Kulon Progo. Ada di jembatan gantung Kalibawang. Jembatan gantung Kalibawang. Ya. Tuh. Oke, kita akan lanjut cerita saya. Kalau yang kemarin kita bercerita tentang perjalanan saya ke Bali, Jogja Bali pada tanggal 8 9 sampai 13 bulan 5 kemarin. Kita bercerita sampai di tentang sepeda. Kita sekarang mau cerita tentang perjalanan saya sampai di hutan Baluran. Saya sampai di hutan Baluran hari ke-4 ya. Akan cerita dikit tentang hutan Baluran. Kami di hutan Baluran sebenarnya sedikit ada problem tentang keadaan hutan Baluran yang katanya waktu itu memang sedikit ada mistik. Ya, kami telah membuktikan sendiri waktu itu. Hari ke-4 kita masuk di hutan Baluran jam 3.30. Jadi kita masuk di hutan Baluran itu salah prediksi sebenarnya. Harusnya kita berhenti di masjid kanan jalan yang mau masuk hutan Baluran. Tapi waktu itu waktunya nanggung, ngasar belum, maghrib juga masih agak lama. Jadi kita lanjut sampai di tengah hutan. Kami jam 8.30 sampai di hutan tanjakan ke-5. Waktu itu ada sedikit trouble, sepeda saya tidak mau jalan seperti biasanya. Waktu itu perjalanan ada di tanjakan ke-5, kami rasakan ada sedikit gangguan tentang perjalanan saya. Kami rasakan kami ada di tanjakan ke-5 itu agak aneh karena kami naik di tanjakan itu, tapi kami tidak merasakan bahwa itu naik. Oke, saya masih tidak ada respon. Respon saya setelah kami turun di tanjakan ke-5 itu. Kami turun, kami tidak merasakan bahwa itu adalah turunan. Jadi kami merasakan seperti di jalan biasa aja, jalan datar aja. Setelah itu kami berpikir bahwa ini ada gangguan ini. Artinya pikiran saya sudah mulai agak sedikit negatif, takut. Kami coba, wah ini ada sedikit gangguan. Saya nengok ke belakang, jangan-jangan di belakang saya, di boncengan saya ada sesuatu. Setelah saya tengok, ternyata tidak ada. Kami masih belum yakin juga. Cuman kami merasakan bahwa sepeda saya turun kok tidak turun seperti biasanya. Kalau sepeda saya turun itu biasanya karena beban di sepeda saya yang saya bawa ini 25 kiloan waktu itu. Jadi kami punya pikiran, wah ini ada sesuatu ini. Saya coba nengok, nggak ada apa-apa. Setelah itu saya berpikiran mencoba meraba boncengan saya, meraba di belakang saya. Saya raba, ternyata waktu itu badan saya menjadi dingin kayak es dan bulu kuduk saya berdiri semua. Akhirnya saya berhenti meraba. Saya jalan lagi. Namun masih saya rasakan perjalanan saya masih seperti biasa aja. Harusnya turun, sepedanya cepat, tapi ternyata
tidak ada perubahan, masih seperti itu aja. Saya tengok lagi ternyata tidak ada apa-apa. Saya sudah sedikit agak takut, tapi saya memberanikan diri, saya mencoba meraba lagi. Apa yang terjadi, saya raba ternyata masih sama. Badan saya dingin kayak es. Dan bulu kuduk saya berdiri waktu itu. Ya, merinding saya. Setelah itu saya berhenti, masih di tanjakan kelima di hutan Baluran waktu itu. Saya berhenti, ya udahlah, kalau memang pikiran saya, kalau memang saya tidak boleh berjalan, udahlah, saya akan berhenti, bikin kopi di sini, saya bilang. Akhirnya saya berhenti situ. Lama-lama takut juga, saya minta tolong ke mobil-mobil yang lewat itu. Banyak waktu itu masih banyak yang lewat mobil-mobil. Saya minta tolong sambil melambaikan tangan, ternyata tidak ada yang berhenti. Mungkin dia takut kalau hanya orang buat-buat. Kedua mungkin tidak melihat saya. Akhirnya ya udahlah, saya memang harus berhenti di hutan. Saya mau bikin kopi, apa yang terjadi saya nggak pikir lah waktu itu. Akhirnya saya berhenti berpikir seperti itu. Ada orang yang datang ke saya waktu itu, pakai sepeda motor Supra. Pakai sepeda motor Supra lama itu waktu itu. Tapi saya nggak lihat mukanya karena gelap waktu itu. Menawarkan ke saya dan nanya ke saya, "Pak, Bapak takut?" Saya langsung jawab, "Iya, saya takut." "Bapak mau saya tolong?" "Mau Pak," tapi dalam bahasa Jawa waktu itu. Tapi saya nggak mau Pak, sepeda saya dinaikkan ke motor karena misi saya Jogja Bali. Terus gimana Pak? Ya saya pegangan Bapak aja, sepeda saya tetap harus di aspal gitu. Oke Pak. Terus lanjut ke perjalanan waktu itu. Nah, di perjalanan itu dia tidak berkata apa-apanya, hanya dua kata. Kalau mau naik dia bilang, "Pak minggah." Kalau mau turun dia bilang, "Pak mandap." Hanya begitu di jalan. Akhirnya udah lama saya diberhentikan di tempat gelap. "Pak, ten mriki nggih, di sini ya Pak ya, sudah sampai, itu di depan sudah banyak lampu, itu banyak warung." "Oke Pak," gitu. "Terima kasih." Terus saya harus bagaimana Pak? Saya ngasih apa? Seikhlasnya aja Pak. Udah. Saya nanya lagi, "Gimana Pak seikhlasnya?" Saya kasih duit waktu itu, uang. Terus dia pergi, saya juga nggak lihat mukanya seperti apa, dia hilang saja. Saya karena nggak berpikir yang lain. Akhirnya di tempat gelap itu saya melihat memang di depan saya banyak lampu-lampu, banyak. Katanya yang sudah dekat katanya. Tapi setelah itu saya jalan, yang katanya lampu-lampu itu sudah dekat, tapi setengah jam itu saya tidak nyampe. Itu agak aneh. Jadi setengah jam saja tidak nyampe lampu-lampu itu. Akhirnya saya ketemu orang, tapi nggak tahu lah itu orang atau tidak, saya nggak tahu juga. Jalan udah tak diemin aja. Kedua juga masih ada orang jalan. Ketiga saya harus memberanikan diri. Ada orang lewat, saya nanya, "Permisi Pak, monggo," gitu. Oh, artinya itu orang gitu. Artinya saya sudah nyampe beneran ini. Terus lanjut perjalanan, udah akhirnya sampai juga lampu yang katanya sudah dekat itu, yang saya capek hampir setengah jam tidak nyampe. Katanya dekat tapi kok nggak nyampe gitu, aneh juga. Akhirnya sudah sampai di keramaian. Kita lanjut, berhenti sebentar di toko itu. Dari itu kita
lanjut ke penyeberangan. Sampailah di penyeberangan hampir jam 12 waktu itu. Kita seberang, sudah selesai sampai di Denpasar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami berpikir positif saja bahwa di hutan Baluran kami tidak ditakut-takuti, tapi kami ditolong. Sampai sekarang saya berpikir seperti itu. Oke, cerita sedikit tentang perjalanan saya ke Jogja Bali. Mungkin ini sangat berguna ataupun berguna bagi saya sendiri dan orang lain. Hanya cerita yang tidak ada gunanya. Namun mudah-mudahan monggo tetap sehat, jangan takut tua, semangat, tetap berolahraga. Terima kasih, salam sehat.